Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk dalam pelajaran hari ini ya, yaitu yang bertemakan tentang penggunaan tanda baca. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dari PGMI 2B dengan dosen pengampu yaitu Muhammad Majdi MPD dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Raha Amuntai. Bagaimana kabar kalian anak-anak semua? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah kita semua telah berdoa. Nah, semoga setelah kita berdoa hari ini, kita akan dimudahkan dalam memahami pelajaran hari ini ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberitahukan kepada kalian apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa tanda baca itu. Nah, setelah itu baru Ibu akan menjelaskan tanda bacanya ya. Nah, yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan tanda titik, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda titik dua, yang keempat tanda garis miring, yang kelima tanda tanya, yang keenam tanda seru, yang ketujuh tanda kurung, yang kedelapan tanda petik, dan yang kesembilan tanda hubung. Nah, setelah Ibu menjelaskan semuanya, yaitu tentang penggunaan tanda baca ini, Ibu nanti akan memberikan soal latihan kepada kalian. Nanti kalian akan menjawab soal latihan itu. Nah, setelah Ibu memberikan soal latihan, Ibu akan menjelaskan kunci jawaban dari soal tadi. Baik, di sini Ibu akan langsung menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tentang penggunaan tanda baca. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang tanda baca. Nah, tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat. Jadi, tanda baca ini adalah suatu bentuk simbol. Nah, yang gunanya untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi. Jadi, misalkan ketika kalian membaca suatu cerita atau apapun itu, maka tanda baca ini berguna untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat yang kalian baca. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa jenis tanda baca. Jumlah keseluruhannya kurang lebih 15 tanda baca. Tapi kita sekarang hanya mempelajari 9 tanda baca ya. Jadi selanjutnya di sini Ibu langsung menjelaskan tentang tanda bacanya ya. Nah, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang tanda titik. Nah, tanda titik ini dipakai yang pertama
tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Bukan pertanyaan atau seruan ya. Nah, contohnya. Saya suka makan sayur. Titik. Jadi, apabila ada kalimat seperti ini bukan pertanyaan ataupun seruan. Jadi, kalau misalkan kalian melihat ataupun ingin menulis kalimat seperti ini, diberi tanda titik di akhirnya. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik dalam penulisan waktu. Contohnya, nah, di situ ibu menulis pukul 05.25. Nah, dibacanya kan pukul 5:25 menit atau jam 5:25 menit. Jadi, kalau misalkan kalian ingin menulisnya ke dalam sebuah angka, maka ditulisnya 05.25. Untuk apa di situ titik? Agar memisahkan angka jam dan menit. Nah, yang contoh kedua di sini ibu mencontohkan pukul 03.10.03. Nah, dibacanya kan pukul 3:10 menit 3 detik atau dibaca jam 3:10 menit 3 detik kan. Nah, di situ kenapa menggunakan tanda titik? Ya seperti contoh yang sebelumnya di atas ini, agar memisahkan antara angka jam. Jamnya kan 03, titik, menitnya 10, 03-nya itu adalah detik. Nah, yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, peternak ayam menghasilkan 1,000 butir telur setiap minggunya. Jadi situ dibaca 1000 ya. Menghasilkan 1000. Jadi 1,000. Memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Nah, contoh keempat. Tanda titik digunakan dalam penulisan singkatan nama orang. Contohnya, di sini sebelum disingkatkan namanya misalkan Muhammad Ramadan. Nah, ketika kita sesudah menyingkatnya, maka kita harus menggunakan tanda titik. Jadi M titik Ramadan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan tentang tanda baca koma. Nah, tanda baca koma dipakai yang pertama. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, lomba ini memperebutkan juara pertama, koma, kedua, koma, dan ketiga. Jadi di sini gunanya tanda koma di sini agar dapat memperinci atau memperjelas. Jadi kita harus menggunakan tanda koma di sini ya. Nah, yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Jadi, sebelum kata penghubung itu harus menggunakan tanda koma. Nah, yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Nah, contohnya, sini ibu mencontohkan, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Jadi, di sini dia mempunyai banyak teman itu merupakan induk kalimatnya. Sedangkan karena baik hati itu merupakan anak kalimatnya. Jadi, apabila anak kalimat mendahului induk kalimatnya, maka kita harus menggunakan tanda koma ya. Nah, yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contohnya, siswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu,
dia memperoleh beasiswa di sekolah. Jadi, apabila ada ungkapan penghubung di antara kalimat seperti oleh karena itu, maka kita harus menggunakan tanda koma. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang tanda titik dua. Nah, yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Jadi, di sini untuk pemerincian atau penjelasan. Jadi kita harus menggunakan titik dua. Perabotan rumah tangga apa? Nah, seperti kursi, meja, dan lemari. Nah, paham ya? Catatannya tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Jadi ini tidak perlu ada tanda titik dua. Kalau misalkan kayak contoh yang di atas ini, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Jadi rumah tangga, perabotan rumah tangga apa? Nah, maka digunakan titik dua, kursi, meja, dan lemari. Sedangkan di sini tidak ada kata perabotan rumah tangganya, jadi tidak memerlukan titik duanya. Nah, yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, contohnya, Ketua titik dua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Jadi seperti misalkan kalian ingin membuat struktur organisasi yang ada di kelas kalian, maka kalian harus menggunakan nih Ketua titik dua Ahmad Wijaya ya, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, nah ini mirip ya sama yang di atas, tapi ini merupakan suatu percakapan dalam naskah drama. Jadi contohnya, kata ibu, titik dua, bawa tas ini nak. Itu kata Amir, titik dua, baik bu. Nah seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan tentang tanda garis miring. Nah ya, yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Nah, contohnya, Jalan Keramat 3 garis miring 10. Jadi maksudnya di sini Jalan Keramat 3 nomor 10. Nah, kemudian yang kedua, tahun ajaran 2013 garis miring 2013. Nah, ini yang dimaksud dengan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Ya, misalkan kalian lulus dari sekolah ini dari tahun 2013 misalkan sampai ke 2014, maka akan ditulis tahun ajaran 2013 garis miring 2014. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Nah, Contohnya di sini yang pertama, siswa garis miring siswi. Nah, dibaca ini siswa dan siswi. Jadi garis miring ini yaitu dibaca dengan dan. Jadi dibaca siswa dan siswi. Nah, kemudian yang kedua, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Nah, dibacanya dikirimkan lewat darat atau laut. Jadi garis miring itu dibaca atau ya. Yang ketiga, harganya Rp 1.500.000 garis miring lembar. Nah, dibacanya
Harganya Rp 1.500.000 setiap lembarnya. Nah, seperti itu ya. Garis miringnya ini diganti dengan setiap. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan langsung dua tanda ya. Yang pertama itu adalah tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya. Nah, contohnya, apa warna bajumu? Yang kedua, siapa namamu? Nah, seperti menanyakan sesuatu maka harus menggunakan tanda tanya ya. Nah, yang kedua yaitu tanda seru. Di sini ya. Nah, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, nah di sini Ibu mencontohkan 4 ya. Yang pertama, bersihkan meja itu sekarang. Nah, ini merupakan suatu perintah. Jadi kalian harus menggunakan di akhir kalimatnya itu menggunakan tanda seru. Kemudian yang kedua, benar-benar indah pantai ini. Nah, ini merupakan sebuah seruan yang menggambarkan kesungguhan ya. Katanya benar-benar indah pantai ini, maka harus menggunakan tanda seru. Nah, yang ketiga, merdeka ya. Nah, kalau ada kata seperti ini merupakan juga seruan yang merupakan emosi yang kuat, merdeka ya kan, harus menggunakan tanda seru ya di akhir kalimatnya ini atau di akhir kata ini. Nah, yang terakhir, masuk ke kelas sekarang. Nah, ini merupakan perintah juga sama seperti contoh yang pertama tadi ya. Harus menggunakan tanda seru juga di akhir katanya atau di akhir kalimatnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang tanda kurung. Nah, yang pertama, tanda kurung ini dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Nah, dalam kurung SIM. Jadi, SIM ini merupakan singkatan dari surat izin mengemudi. Nah, biasanya ada kalimat seperti ini. Maka singkatannya ini harus menggunakan tanda kurung ya, untuk mengapit tambahan keterangan atau memperjelas. Nah, yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Nah, contohnya, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Nah, nih kan di sini untuk mengapit huruf atau angka, berarti ini huruf ya. Mengapit huruf untuk digunakan sebagai penanda pemerincian. Jadi untuk memperjelas atau memperinci ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang tanda petik ya. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Nah, contohnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Jadi ini merupakan suatu pembicaraan ya, pembicaraan dalam pidatonya si Bung Tomo, maka ini merupakan pembicaraan. Jadi kita harus mengapit dengan tanda petik seruan ini ya. Nah, kemudian yang kedua, tanda
petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku. Nah, contohnya film, tanda petik, Ainun dan Habibi merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Nah, jadi kita harus menggunakan tanda petik karena ini merupakan judul film. Nah, yang terakhir, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tanda hubung. Ya. Nah, yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal ya, oleh pergantian baris. Nah, contohnya di sini. Ini misalkan ibu ingin mem, ini sudah satu baris nih misalkan ya. Ini contohnya ibu ingin mem. Nah, kalian ingin menyambung membeli. Membeli ini kan terpenggal akhirnya. Nah, maka ketika ibu ingin membeli ini kan sudah satu baris kan contohnya nih. Ini cuma contoh ya. Dan akhirnya kalian ingin menyambung, maka kalian akan menulisnya ke baris selanjutnya kan. Nah, kalian harus menandainya dengan tanda hubung. Mem garis hubung, ini tanda hubung di sini, garis ini. Nah, kemudian beli, baru kalian sambung di baris selanjutnya. Ikan ke pasar. Jadi itu ya, gunanya untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, kemudian yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya di sini anak, tanda hubung lagi anak. Jadi kalian harus memberikan tanda hubung di tengahnya untuk menyambung unsur kata ulang. Nah, kemudian yang kedua, berulang-ulang. Nah, sama. Jadi kalian harus menggunakan tanda hubung ya di tengah ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun, atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Nah, contohnya 8 tanda hubung, 6 tanda hubung 2021. Nah, dibaca tanggal 8 bulan Juni tahun 2021. Jadi, untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahunnya, jadi harus menggunakan tanda hubung. Alhamdulillah, Ibu telah selesai menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tentang penggunaan tanda baca. Nah, jadi selanjutnya di sini kalian Ibu berikan latihan soal. 4 soal saja ya. Jadi kalian jawab nanti soal yang Ibu berikan ini. Nah, soal yang pertama, tanda apa yang biasanya digunakan di belakang ungkapan penghubung yang terdapat pada awal kalimat? Ayo, apa ya? Tadi Ibu sudah menjelaskan ini di slide-slide sebelumnya tadi. Yang A, tanda titik, atau yang B, tanda koma, atau yang C, tanda titik 2, atau apakah yang D, tanda garis miring? Nah, jawab ya kalian ya, yang mana? Kemudian soal yang kedua, ada sebuah penggalan kalimat, bukan kalimat, tapi ini percakapan, penggalan percakapan. Alangkah indahnya gunung itu. Nah, titik-titik. Nah, di situ biasanya di akhir kalimat tersebut menggunakan tanda apa ya? Nah, di akhir penggalan percakapan ini, di sini biasanya menggunakan tanda apa? Apakah A, tanda titik, ataukah yang B, tanda tanya, atau C, tanda seru, atau D, tanda garis miring? Nah, Ibu sudah menjelaskan juga tadi sebelumnya. Kita lanjut ya, soal yang ketiga. Soal ketiga, tanda apa
yang biasanya digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Apakah A, tanda petik, atau B, tanda koma, atau C, tanda titik dua, atau D, tanda kurung? Nah, apa ya? Kemudian soal yang terakhir yaitu yang keempat. Di sini ada sebuah kalimat, yaitu aku dan ayah ke pasar ingin membeli layang titik-titik layang. Nah, tanda apa yang biasanya digunakan untuk melengkapi kalimat tersebut ya? Jadi, tanda apa yang ada di titik-titik ini? Ibu sudah juga menjelaskan ini sebelumnya tadi. Ayo, jawabannya apakah A, tanda miring, atau B, tanda titik, atau C, tanda koma, atau D, tanda hubung? Ayo. Nah, di sini Ibu akan memberikan kunci jawaban dari soal yang telah Ibu berikan tadi. Jadi apakah jawaban kalian benar? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama adalah B, tanda koma. Kenapa tanda koma? Nah, alasannya karena seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa tanda koma digunakan di belakang ungkapan penghubung yang terdapat pada awal kalimat. Nah, ini contohnya. Oleh karena itu, dia sangat menyayangi adiknya. Jadi ini nih, oleh karena itu adalah ungkapan penghubung. Jadi setelah ungkapan penghubung ini maka diberi tanda koma. Oleh karena itu, dia sangat menyayangi adiknya. Nah, kemudian jawaban yang kedua. Jawabannya adalah C, tanda seru. Nah, alasannya kenapa jadi tanda seru? Karena tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Jadi itu tadi merupakan seruan ya, seruan yang menggambarkan kesungguhan. Jadi di akhir penggalan percakapan tadi itu menggunakan tanda seru ya. Nah, jawaban yang ketiga adalah A, tanda petik. Sebenarnya di awal soal tadi, di soalnya itu tadi sudah ada petikan. Mungkin kalian sudah terbayang jawabannya apa ya kan? Nah, kenapa tanda petik? Karena ya, tanda petik digunakan untuk mengapitnya petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Jadi dipetik untuk mengapit suatu pembicaraan ya, pembicaraan dalam percakapan biasanya atau naskah ya. Jadi harus ada tanda petik dulu untuk mengapit suatu percakapan atau pembicaraan itu. Jadi jawabannya adalah tanda petik itu tadi. Nah, yang terakhir jawaban yang keempat adalah yang D. Jawabannya D ya, tanda hubung. Kenapa tanda hubung? Nah, alasannya karena tanda hubung ini dipakai untuk menggabung unsur kata ulang. Nah, contohnya seperti di soal tadi, layang. Nah, untuk menggabung unsur kata ulang. Jadi kalau misalkan ada kata ulang di situ harus ada tanda hubung di situ. Nah, kemudian di sini contohnya anak-anak. Nah,
harus ada di tengah-tengahnya ini tanda hubung. Nah, kemudian yang ketiga di sini contohnya berulang-ulang. Jadi di sini harus ada tanda hubung. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Jadi, kesimpulannya, tanda baca itu adalah suatu bentuk simbol ya, yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat. Nah, jadi tanda baca ini adalah simbol untuk membuat susunan kalimat itu menjadi beraturan, dan ketika orang membaca tulisan atau membaca cerita itu ada tekanan atau nada atau intonasi dalam suatu kalimat tersebut ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan hari ini, yaitu tentang penggunaan tanda baca, kalian paham semua ya. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.